Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Asnur, mahasiswa Universitas Siber Asia. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK, selaku dosen Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Nah, pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi pertemuan sesi 12 dan 13, yaitu tentang probabilitas dan distribusi probabilitas diskrit. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu probabilitas. Probabilitas, menurut Ronald E. Walpole, probabilitas adalah suatu ukuran numerik yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Konsep ini sangat penting dalam statistika karena membantu kita mengukur ketidakpastian dalam berbagai situasi, baik dalam sains maupun bisnis. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk angka desimal antara 0 hingga 1. Nilai 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Sementara nilai 1 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Angka-angka di antara 0 dan 1 menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan proporsi tertentu. Semakin tinggi nilai probabilitas, semakin besar kemungkinan bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Sebaliknya, semakin rendah nilai probabilitas, semakin kecil kemungkinan peristiwa tersebut akan terjadi. Dengan memahami probabilitas, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dalam kondisi ketidakpastian. Komponen dasar probabilitas yaitu eksperimen merupakan proses menghasilkan suatu hasil, contohnya dari survei, pelemparan koin, pelemparan dadu, dan lain-lain. Ruang sampel merupakan semua kemungkinan hasil dari eksperimen. Peristiwa merupakan himpunan dari satu atau lebih hasil dalam ruang sampel. Jenis-jenis probabilitas ada tiga, yaitu probabilitas klasik merupakan probabilitas di mana semua hasil memiliki peluang yang sama. Kedua, probabilitas empiris merupakan probabilitas yang berdasarkan data observasi atau frekuensi relatif. Probabilitas subjektif merupakan probabilitas yang berdasarkan keyakinan atau opini pribadi. Aturan dasar probabilitas, yang pertama adalah peluang terjadinya A berada di antara 0 dan 1. PS, yang kedua PS sama dengan 1 atau jumlah seluruh probabilitas sama dengan 1. Ketiga, PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Hukum penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Perkalian jika independen PA dan B sama dengan PA dikali PB. Jika dependen PA dan B sama dengan PA dikali PB apabila A telah terjadi. Contoh soal 1, probabilitas klasik. Sebuah koin dilempar satu kali, berapa probabilitas munculnya sisi gambar? Nah, PA-nya sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan kan gambar. Gambar itu ada satu di koin. Dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Kemungkinan di koin kan ada dua, yaitu gambar dan nominal. Nah, langsung saja P gambar sama dengan 1 dibagi 2, hasilnya adalah 0,5. Contoh soal 2 empiris, probabilitas empiris. Dalam 100 transaksi, 72 adalah pembelian dan sisanya penjualan. Berapa probabilitas acak memilih transaksi penjualan? Langsung saja jawabannya adalah probabilitas penjualan sama dengan 100 dikurang 72 dibagi 100 sama dengan 28%. Contoh soal 3, probabilitas subjektif. Manajer memprediksi 70% peluang keberhasilan peluncuran produk baru. Jawabannya adalah
Probabilitas ini didasarkan pada pengalaman dan intuisi bukan data. Dari soal ini merupakan pengalaman atau intuisi dari seorang manajer yang memprediksikan 70% peluang keberhasilan peluncuran produk baru. Teorema Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat terbalik, yaitu mencari kemungkinan suatu peristiwa A terjadi berdasarkan informasi bahwa peristiwa lain atau peristiwa B telah terjadi. Rumusnya dituliskan sebagai berikut. PA terjadi apabila B telah terjadi sama dengan PB terjadi apabila A telah terjadi dikali PA dibagi PB. Contoh penerapannya dalam bisnis adalah saat menganalisis sumber pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Misalnya, kita ingin mengetahui kemungkinan seorang pelanggan berasal dari media sosial. Jika diketahui ia melakukan pembelian dengan memanfaatkan data historis, pembelian, dan asal pelanggan sebelumnya. Nah, kita masuk di materi kedua, sesi 13, yaitu distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit merupakan suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk menggambarkan peluang dari nilai-nilai tertentu yang dapat diambil oleh sebuah variabel acak diskrit. Nilai-nilai ini bersifat terbatas dan dapat dihitung seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Ciri utama dari distribusi ini adalah bahwa hasilnya selalu berupa bilangan bulat, bukan pecahan atau desimal. Hasil ini mencerminkan kejadian-kejadian yang dapat dihitung secara langsung, seperti jumlah orang, jumlah barang, atau jumlah kejadian. Sebagai contoh penerapannya, distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk menghitung peluang datangnya sejumlah pelanggan ke sebuah toko dalam 1 jam. Misalnya, kita ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan bahwa tepat 3 pelanggan akan datang dalam periode tersebut. Tipe distribusi diskrit. Yang pertama adalah distribusi binomial atau di mana peristiwa sukses atau gagal berulang. Kedua, distribusi Poisson di mana kejadian jarang dalam selang waktu atau ruang tertentu. Rumus distribusi binomial Px sama dengan R sama dengan N kombinasi R dikali PR dikali 1 kurang P berpangkat N kurang R. Contoh soalnya, peluang produk cacat sama dengan 10%. Dari 6 produk, berapa peluang tepat 2 cacat? Langsung saja kita masukkan di sesuai rumusnya Px sama dengan 2 sama dengan 6 kombinasi 2 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,9 pangkat 4 sama dengan 15 dikali 0,01 dikali 0,6561. Maka didapatlah hasilnya 0,0984. Jadi, peluang tepat 2 cacat yaitu 0,0984. Distribusi probabilitas binomial kumulatif. Distribusi probabilitas binomial kumulatif adalah peluang terjadinya sejumlah keberhasilan dari 0 hingga R. Dalam percobaan binomial, digunakan untuk menghitung peluang paling banyak atau kurang dari sama dengan sejumlah sukses tertentu. Menghitung peluang terjadinya maksimal R keberhasilan dari total percobaan N di mana setiap percobaan memiliki peluang sukses P. Rumusnya adalah Px lebih kecil atau sama dengan R sama dengan P0 ditambah P1 ditambah seterusnya hingga PR. Contoh soalnya, peluang seorang siswa menjawab soal dengan benar adalah 0,6. Jika ada 3 soal, berapa peluang paling banyak 2 soal dijawab dengan benar? Nah, di sini sudah didapat P0-nya sama dengan 0,064
P1 sama dengan 0,288, P2 sama dengan 0,432. Langsung saja kita masukkan sesuai formulanya. Px lebih kecil atau sama dengan 2 sama dengan 0,064 atau P0 ditambah P1 0,288 ditambah P2 0,432, didapatlah hasilnya 0,784. Jadi peluang paling banyak dua soal dijawab adalah 0,784. Distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson digunakan untuk memodelkan peristiwa yang jarang terjadi dalam selang waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini cocok ketika nilai peluang kejadian sangat kecil atau P lebih kecil dari 0,05. Namun, jumlah percobaan atau ruang pengamatan besar, N besar. Distribusi ini berfokus pada rata-rata kejadian mu dalam satu interval. Contohnya, menghitung berapa kali email spam masuk ke kotak masuk dalam 1 jam. Rumusnya adalah Px sama dengan R sama dengan E pangkat minus mu dikali mu R dibagi R faktorial. E di sini adalah bilangan Euler yang mendekati 2,718. Contoh soal. Rata-rata dua pelanggan datang ke toko setiap 10 menit. Berapa peluang tidak ada pelanggan yang datang dalam 10 menit? Diketahui mu sama dengan 2, R sama dengan 0. Kita masukkan sesuai formula atau rumus yang tadi. Px sama dengan 0 sama dengan E pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Sama dengan E pangkat minus 2 dikali 1, didapatlah hasilnya 0,1353. Jadi, peluang tidak ada pelanggan datang adalah 0,1353 atau 13,53%. Nah, berikut ada contoh soal untuk teman-teman pelajari di rumah. Semoga bisa dijawab, bisa difoto mungkin atau di screenshot terlebih dahulu. Oke, nah setelah setelah menjelaskan materi tentang probabilitas dan distribusi probabilitas diskrit, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.